Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya dalam pembelajaran statistika. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana membaca dan menyajikan data dalam bentuk diagram. Nah, ada beberapa diagram yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, diagram garis. Nah, diagram garis adalah cara penyajian data statistik dengan menggunakan garis-garis lurus yang menghubungkan komponen-komponen pengamatan. Diagram ini digunakan untuk menggambarkan suatu kondisi yang berlangsung secara kontinu. Nah, misalnya pertukaran nilai uang, jumlah penjualan setiap waktu tertentu, atau jumlah penduduk di suatu daerah dan periode tertentu. Nah, kita masuki contoh pertama, diagram tentang fluktuasi nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Di sini disajikan untuk kurs beli dan kurs jual. Nah, misal saja di tanggal 8 bulan 11 itu nilai belinya itu 8.992, sedangkan nilai jualnya 9.082. Di tanggal 10 misalnya harga belinya 8.985 dan harga jualnya 9.075. Di tanggal 12 harga belinya 9.006 dan harga jualnya 9.096. Nah, untuk diagram lingkaran misalnya diberikan contoh data penjualan 6 jenis mobil dari suatu perusahaan tertentu kurun waktu 2000 sampai 2005. Ya. Nah, perintahnya adalah buatlah diagram lingkaran dari data di atas. Kita jumlahkan dulu jumlah kendaraan yang terjual dari tabel yang disediakan, yaitu 18, 26, 15. Ini kita jumlahkan semua. Nah, hasilnya adalah 153. Kita lanjut. Nah, jadi di mobil jenis 1 itu tadi jumlahnya 18, sedangkan jumlah seluruhnya adalah 153. Dikalikan dengan 360 derajat. Ini dikarenakan satu lingkaran penuh besar sudutnya adalah 360 derajat. Ini kita kalikan, hasilnya 42,35. Kemudian untuk jenis kedua itu ada 26 yang terjual, dibagikan dengan jumlah seluruhnya hingga hasilnya 61,18. Untuk mobil ketiga tadi 15, caranya sama, dikalikan maka hasilnya 35,29. Untuk mobil keempat, kelima, dan keenam juga sama. Kita hitung tadi jumlah awalnya, jumlah jenisnya yang terjual, dibagi jumlah seluruh mobil yang terjual. Nah, pada saat menggambarnya kita menggunakan busur lingkaran, ya, supaya derajatnya itu bisa kita dapatkan bagus. Nah, jadi ini untuk jenis pertama 42,35, jenis kedua, jenis ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Sekarang untuk diagram batang. Contoh, buatlah diagram batang dari contoh penjualan 6 jenis mobil pada contoh berikut. Jadi ini data mobilnya. Sekarang kita buat dalam bentuk diagram batang. Jadi tampilannya bisa seperti ini. Ada dua cara, yaitu diagram batang tegak dan diagram batang mendatar, vertikal dan horizontal. Ini jenis mobilnya 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. Ini kebalikannya. Oke, sekarang diagram batang daun. Nah, sebuah data dapat disajikan dengan memakai analogi bagian-bagian tumbuhan, dinamakan diagram batang daun. Sekarang kita lihat dulu datanya. Diberikan data sebagai berikut. Nah, kita urutkan dulu datanya dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Sehingga kita bisa dapat datanya. Nah, sini batang, daun, frekuensi kumulatif. 1 ini menunjukkan nilai puluhan. Daun ini nilai satuan. Jadi kalau ini 1, ini 0 berarti ini 10. 1, 5 berarti 15. 1, 6 berarti 16. Berarti di sini 16-nya ada 3. Jumlah frekuensinya ada 5. Maka frekuensi kumulatifnya adalah 5. Sekarang batangnya 2 itu berarti puluhan, berarti 20. 20-an.
Kalau di sini 0 berarti ini 20. Kalau di sini 1 berarti 21. Berarti di sini 21-nya ada 3, 26 ada 1, 27 ada 1. Frekuensinya 6. Frekuensi kumulatifnya 11. 11 ini dari 5 ditambah 6 sama dengan 11. Sekarang untuk batang ketiga berarti 30-an. Berarti ini 31, 32, 36, 38, 39. Ya. Berarti ini 42, 42, 47. Untuk frekuensi kumulatif tetap sama seperti yang tadi. Ini 11 tambah 5 berarti 16, 16 tambah 3 berarti 19, 19 tambah 4 23 dan 23 tambah 1 sama dengan 24. Nah, untuk memahami kolom kedalamannya, perhatikan ilustrasinya. Di sini ada median X minimum, X2, datum pertama, ya, datum paling kecil, datum kedua, datum ketiga, nilai tengah, datum terbesar, XN, XN kurang 1, XN kurang 2. Nah, X minimum adalah statistik minimumnya dengan kedalaman 1. X2 letaknya setelah statistik minimum, jadi X2-nya kedalamannya 2. Nah, untuk X maksimumnya itu berarti kedalaman 1. Nah, untuk XN kurang 1 berarti letak setelah statistik maksimum, jadi kedalamannya 2, sama dengan X2. Nah, untuk nilai median kita beri tanda seperti ini. Nah, ini dia. Lanjut, sekarang diagram kotak garis, yaitu diagram yang terdiri atas kotak dan garis. Bagian kotaknya adalah nilai-nilai antara Q1 dan Q2. Bagian ekornya yang terbentuk garis adalah nilai-nilai yang berada antara X minimum dan Q1 atau Q3 dan X maksimum. Nah, kita lihat gambar berikut. Nah, di sini ini X1 berarti nilai paling minimum, XN nilai paling besar. Ini Q1, Q2, Q3. Ini bagian garis, bagian batang di antara Q1 sampai dengan Q3. Ini bagian garis. Contoh, gambarkanlah diagram kotak garis dari suatu data yang diketahui. X minimumnya 3, X maksimumnya 10, Q1 4, Q2 5, dan Q3 sama dengan 7. Kita buat gambaran seperti ini. Kita buat saja garis bilangan dari mulai 1 sampai 11 misalnya. Nah, X minimumnya 3. Inilah dia diagram garisnya. Ini batangnya. Antara Q1 sampai dengan Q3. Ini garisnya. Oke, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf saya atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.